Dari segi kekuatan dan kegunaan, Pokemon Starter yang ditangkap Satoshi atau Ash memang selalu kuat. Mereka bisa menjadi andalan dalam banyak kesempatan, memungkinkan Satoshi memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Ini berkat kepercayaannya terhadap Pokemon permulaan yang ia tangkap, dan juga pelatihan yang seimbang pastinya. Dan di setiap generasi, pasti ada Pokemon Starter yang benar-benar menonjol di tim S. Kekuatan dan kemampuan bertarung yang mumpuni memungkinkan mereka tetap selalu diprioritaskan oleh S atau Satoshi dalam banyak kesempatan. Kuat saja sebenarnya tidak cukup ya, tapi kepercayaan pelatih adalah bagian pentingnya juga. Dengan begitu, orang-orang akan tahu mana wajah dari Ash di setiap generasi. Dan berikut Pokemon yang ditangkap Ash dalam keadaan yang lebih baik. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Oshawott. Penggemar Squirtle mungkin akan kecewa dengan hal ini, karena Oshawott selama ini tidak begitu populer di kalangan penggemar Pokemon. Sebagian tidak menyukai desainnya, sementara sebagian lainnya merasa kualitas sifatnya sangat menyebalkan dalam anime. Tetapi sulit untuk meremehkan betapa hebatnya Oshawott sebagai petarung dan karakter yang menghibur. Oshawott mengambil semua kekuatan Totodile sebagai karakter yang ekspresif dan menggabungkannya dengan gerakan kreatif dan kuat milik Squirtle dengan kekuatan lain seperti Aqua Z dan Razor Shell. Jelas bahwa Oshawott memiliki banyak ruang untuk gaya bertarung yang kreatif, dan Ash menggunakannya dengan sempurna di seluruh petualangannya di Unova Region. Incineroar. Pokok utama kompetitif dan permula Pokemon tipe Dark, Incineroar merupakan tambahan unik dalam tim Ash, karena ia sebenarnya lebih merupakan Torracat di sebagian besar anime Sun and Moon ya. Ia hanya benar-benar berevolusi selama pertempuran terakhir Ash di Liga Alola. Dan meskipun ia cukup kuat dalam kondisi ini, kita tidak benar-benar dapat melihat cukup banyak kekuatan sejatinya. Karena ya, yang berguna saja sejak awal adalah Torracat ya. Meski begitu, kita tahu kekuatan Incineroar berkat kehadirannya dalam permainan, di mana ia merupakan pemukul fisik yang kuat dan pendukung yang efektif dalam format Double Battle. Akan sangat bagus untuk melihatnya lebih menonjolkan sifat-sifat darknya. Tetapi dalam hal kekuatan objektif dan peningkatan evolusi tentu saja telah membuatnya cukup baik. Ya meskipun memang kita nggak terlalu tahu ya kekuatan sebenarnya dari Incineroar Ash ini. Sceptile. Sceptile tidak akan memenangkan penghargaan atas keunikannya ini. Ia memiliki gerakan yang mirip dengan Bayleef dan gerakan itu terbatas mirip dengan Snivy. Tetapi entah bagaimana ia berhasil melakukan lebih banyak hal dengan sedikit hal yang ia miliki, yang menghasilkan jumlah kemenangan yang lebih mencengangkan. Keberhasilan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah pada saat pertarungan semifinal Ash melawan Darkrai milik Tobias, di mana Sceptile akhirnya berhasil mengalahkan Darkrai setelah dua Pokemon milik Ash sebelumnya gagal. Ini menjadikannya satu-satunya Pokemon yang mengalahkan Darkrai di seluruh konferensi Lily of the Valley, membuktikan bahwa Pokemon ini mungkin jauh lebih kuat daripada Pokemon Starter milik Ash lainnya. Ada banyak kesempatan yang bisa ia lakukan jika masih ada kesempatan untuknya ya. Charizard. Sungguh menyedihkan bahwa Charizard berasal dari akar yang gelap, tidak mematuhi Ash dan menjadi anak nakal setelah berevolusi menjadi Charmeleon. Hal ini menyebabkan Ash kalah dalam beberapa pertempuran, dan bahkan ia meninggalkannya dengan pelatih lain untuk mendapatkan kedewasaan dan kekuatan yang lebih baik. Untungnya, ia memperoleh berbagai macam kekuatan setelah latihan panjang ini, kembali pada kesempatan langka untuk membantunya melawan Entei di film Pokemon ketiga dan bahkan mengalahkan Blastoise milik Gary di Silver Conference di Johto. Ia sebenarnya menjadi sangat kuat, tetapi mengalami terlalu banyak kegagalan untuk dianggap sebagai yang paling kuat juga ya. Karena setiap kali bertarung, Pokemon ini tidak mengerti tekad besar yang ditanamkan Ash kepadanya. Torterra. Torterra merupakan salah satu tantangan tersulit bagi Ash sebagai pelatih. Sebagai Turtwig, Pokemon ini berkembang pesat karena kelincahannya dan gerakannya yang cepat. Tetapi setelah berevolusi, ia mengalami kesulitan besar untuk menggunakan tubuhnya sebagai kekuatan. Ini berarti Ash perlu melatihnya dengan sangat keras dan menggunakan strategi yang sama sekali harus baru ya. Tetapi secara keseluruhan, ia berhasil dengan sangat baik. Hal ini memberi Torterra kesempatan untuk mempelajari serangkaian teknik yang lebih luas, menggunakan gerakan penyembuhan seperti sintesis dan ledakan kuat seperti Leaf Storm untuk bertindak sebagai salah satu tank khusus Ash. Ia memang kalah dalam banyak pertarungan karena banyaknya kelemahannya,
tetapi ia adalah anggota tim yang diremehkan dan bukti hebat dari keterampilan pelatihan Ash yang handal. Infernape. Pokemon terkuat dalam koleksi starter Ash tidak diragukan lagi akan dimulai dengan Infernape, Pokemon yang diadopsinya setelah rivalnya Faul meninggalkannya. Simpati dan dukungan Ash memberi Chimchar muda banyak kepercayaan diri, dan seiring perkembangan dan pertumbuhannya, ia dengan cepat menjadi salah satu tim terkuat Ash. Belum lagi kekuatannya di luar anime, karena ia sering dianggap sebagai Pokemon terkuat di Pokemon Diamond and Pearl karena hanya ada sedikit Pokemon bertipe Fire dalam game tersebut. Ia adalah kombinasi sempurna antara tekad dan keterampilan Ash dalam permainan, dan rekan setim Ash yang paling menonjol berkat kemampuannya yang menakjubkan. Greninja. Greninja jauh lebih unggul dibanding Pokemon lain dalam koleksi Ash. Sama seperti Infernape, Ash memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan Pokemon ini sejak ia masih menjadi Froakie. Dan hal ini membuat Ash membuka bentuk Battle Bond milik Greninja untuk mengambil warna pakaian Ash dan meningkatkan kekuatannya yang menyamai Mega Evolution. Hal ini menjadikan Pokemon starter ini mampu menghadapi segalanya mulai dari Gym Leader hingga Mega Evolution. Sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sedikit rekan setim Kalos Ash yang kuat. Hal ini terasa pas mengingat betapa kuatnya Greninja terlihat di dunia kompetitif Pokemon X and Y. Dan jelas bahwa Ash adalah contoh bagaimana Greninja dapat digunakan dengan baik. Karena sejak jadi Froakie pun, Pokemon ini pilih-pilih pelatih. Pikachu. Sebenarnya kita nggak bisa nyamain Pokemon ini dengan Pokemon starter lainnya. Pikachu jelas adalah starter yang sangat berpengalaman dari semuanya. Pokemon ini dimiliki Ash sejak awal petualangannya. Tak terbayang jika Pikachu tidak diberikan kesempatan pada saat itu. Mungkin ia tidak akan dikenal luas menjadi maskot Pokemon, hingga pada akhirnya mendapatkan gamenya sendiri. Pikachu Ash adalah segalanya. Apapun lawannya, Ash selalu mempertimbangkan posisi Pikachu dalam banyak pertempuran, memungkinkan mereka bisa memenangkan pertarungan dengan taktik yang tak terduga. Dan terbukti, dalam banyak kesempatan, Pikachu adalah starter yang benar-benar paling penting dan menonjol yang dimiliki Ash selama petualangannya. Di Pokemon Journey, Ash bahkan tidak menangkap starter baru dan mempertahankan Pikachu yang ia bawa sebagai Pokemon kepercayaannya. Dan itulah Pokemon yang dimiliki dan ditangkap oleh Ash. Semuanya memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri. Masalah kekuatan, jelas mereka benar-benar kuat ya. Dan ini adalah lanjutan video sebelumnya juga. Dan ini memiliki peluang yang lebih besar juga bagi Ash karena sangat-sangat timbul ya. Dan sangat ikonik di setiap generasinya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.